Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Muda Harahap dengan NIM 2306788 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MPD. Saya akan mempresentasikan bacaan saya dari buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang ditulis oleh Siti Maisaroh MPD dan Danuri MPD. Seperti inilah identitas dari bukunya. Selanjutnya, ini adalah bagian dari daftar isi buku tersebut. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya mempresentasikan hasil bacaan saya. Yang pertama ialah pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada tiga pendapat tentang hubungan antara administrasi dengan manajemen, yakni yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen atau administrasi mencakup manajemen. Pendapat ini sesuai dengan pendapat De Waldo dalam bukunya Public Administration. Yang kedua, yaitu administrasi identik dengan manajemen dengan alasan A. Dilihat dari pengertiannya, baik administrasi maupun manajemen merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Dalam istilah sehari-hari, terutama dalam arti kelembagaan, keduanya saling dipakai menunjuk isi yang seperti akademi administrasi, akademi manajemen. Yang ketiga adalah administrasi lebih sempit daripada manajemen. Dalam arti, administrasi tercakup dalam manajemen secara spesifik. Administrasi merupakan suatu bidang dari manajemen, sebab manajemen terdiri atas 6 bidang, yakni production, marketing, finansial, personal, human relation, dan administratif manajemen. Dalam paham ini, administrasi disamakan dengan office management, yakni sebagai kegiatan ketatausahaan atau sama dengan arti administratif yang berasal dari bahasa Belanda. Selanjutnya adalah prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, adanya sumber daya manusia atau SDM atau sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang untuk ditata. Prinsip kedua yaitu adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya penataan atau pengaturan dari kerjasama tersebut. Yang keempat, adanya non-manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan yang harus ditata. Yang kelima, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut, dikutip dari Purwanto 2007. Selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Gunawan. Tujuan administrasi pendidikan adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Sergio Vani dan Carver dalam Burhanuddin menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efektivitas produksi, yang ketiga, efektivitas produksi, dan yang keempat, kepuasan bekerja. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Menurut Sondang Pesiagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian atau yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Hasibuan mengartikan pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Menempatkan personel untuk setiap aktivitas, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, dan mendelegasikan wewenang kepada individu yang akan melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah pengkoordinasian atau coordinating, yaitu adalah pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota dalam usaha mencapai tujuan. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, melaksanakan penjelasan singkat atau briefing. Yang kedua, mengadakan rapat kerja. Yang ketiga, memberikan unjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan yang terakhir, keempat adalah memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Dikutip dari Sujipto 2004. Yang keempat, komunikasi. Menurut Oteng Sutisna, komunikasi adalah proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan, dan orang ke orang atau dan kelompok ke kelompok. Yang kelima adalah supervisi. Adapun fungsi dari supervisi adalah menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat apakah yang diperlukan dan memenuhi atau mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan itu. Dengan demikian, supervisi dalam fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas-aktivitas yang menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang keenam, pegawai, kepegawaian atau staffing. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Yang ketujuh adalah pembiayaan. Biaya atau pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Yang kedelapan, penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi kesiswaan. Yang kedua, administrasi personil sekolah. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Yang keempat, administrasi ketatausahaan. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam, administrasi keuangan. Yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan kegiatan pendidikan agar tujuan tercapai
secara efektif dan efisien. Prinsip utamanya mencakup kerjasama, pembagian tugas, efisiensi, dan orientasi tujuan. Fungsinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan evaluasi. Ruang lingkup mencakup semua aspek penting di sekolah seperti kurikulum, kesiswaan, sarana keuangan, dan hubungan masyarakat. Jadi, sekianlah presentasi saya mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.